Ramadannya di rumah, nggak ada orang ngato-ngatoinya di rumah, malah cuma mencari dikato-katoi. Itulah para sahabat kepada Nabi ketika Allah mengatakan, apakah mereka dibiarkan ayyakulu, mereka mengatakan kami amanah beriman, tapi mereka belum diuji, yuftanun, belum diuji. Maka cinta itu ya diuji. Cinta kepada Allah bersyarat tambah piti, tambah cinta. Tambah sehat, tambah cinta. Berarti cintanya bersyarat. Sama orang berguru, berbursid, kadang pun begitu. Kok taraso dan nyolomak kaji gurunya tetap berguru. Kok indahnya tinggal gurunya. Nyanggap oh itu mantan guruku. Ada dulu istilah mantan guru. Bala kurang ajar orang itu. Ya. Bagi Sayyidina Ali, satu huruf pun diajarkan seorang yang hidup itu guruku dan tidak ada pernah mantan guruku. Maka kami awal-awal dulu pulang dari Semarang, ketemu guru cium tangan, kecek kawan, kuya, syirik tuh. Tuh mau tanya, angku kan ahli dalil, dalilnya cium tangan tuh syirik. Bahkan ada yang lebih daripada itu. Para malaikat diperintahkan Allah sujud ke Nabi Adam, syirik enggak? Kira-kira malaikat diperintahkan sujud kepada Adam. Jika itu Allah lah yang pertama meniru syirik. Meritu kecewa. Berarti tidak semua sujud itu syirik, sebagaimana tidak semua cium tangan itu syirik. Ya. Ambo diminta konfirmasi dek kawan, tapi kawan minta konfirmasi itu tidak tiba. Mengenai Syekh Saleh Fauzan, orang Saudi masih hidup kini. Syekh Saleh Fauzan kau punya kitab namanya kitab Tauhid, jadi mau sampaikan salah kini. Ya, supaya tidak bergurau-gurau hati. Syekh Saleh Fauzan itu membahas kitab Tauhid lalu menjelaskan bab namanya bab syirik. Nyobagilah syirik jadi dua lah bagus. Syirik yang membuat orang fasik dengan syirik yang membuat orang murtad, lagi baginya dua. Udah bagus. Kita cari-carilah pembahasannya mengenai syirik yang membuat orang menjadi murtad. Khuruj minal millah, itu bahasa beliau, keluar daripada agama. Kita cari dulu syirik yang membuat cuma fasik, tidak sampai keluar dari agama. Kita colek-colek di situ, tidak sebut dan kita cari. Kiranya ada satu amalan miliaran umat dari masa ke masa, yaitu tawassul. Ada dua, satu tawassul dan kedua Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua kau dan jadi fokus Pak. Ya. Jadi kalau ada kawan-kawan, mungkin kawan dari kawan yang mau konfirmasi itu, sampaikan hasil kalamanmu. Dan pertama, Syekh Saleh Fauzan mengatakan tawassul dengan orang soleh yang sudah mati itu syirik. Bahkan beliau dan teman-teman yang lain mengatakan tawassul itu asyirkul akbar, syirik yang besar di kitab-kitab yang lain. Bah kira-kira tawassul, apa tawassul? Ya Allah, bijahid Nabi, dengan tuah Nabi, dengan tuah wali, maka kabulkan doa kami. Coba lihat kalimatnya, ada tak di situ meminta kepada Nabi? Ya Allah, bijahid Nabi, dengan kehormatan Nabi, kabulkan doa kami. Ada tak minta kepada selain Allah? Ada tak? Lalu di mana syiriknya tawassul? Berarti tawassul yang dibayangkan Saleh Fauzan itu bukanlah tawassul yang diamalkan ulama ahlu sunnah, apalagi ulama-ulama tasawuf yang berahlu sunnah dalam akidahnya. Coba tanya mursyid-mursyid kita banyak gini alhamdulillah ya. Amba bersabak mursyid-mursyid dan amba merasa suul adab juga agak tinggi dari beliau-beliau. Mohon maaf para buya, para masyaikh, para khalifah. Tapi kami kebetulan ditinggiin hari ini sebentar.
Mohon izin. Coba tanya ke buya-buya tuh, boleh syirik. Justru ajaran mereka itu anti syirik, memberantas syirik. Agak cek kawan tuh mengajar ziarah ke kubur tuh. Bukankah ziarah kubur itu perintah daripada Nabi SAW? Iya enggak? Bahkan Sayyidah Aisyah tinggal bersama kubur Nabi bertahun-tahun sampai kemudian meninggal Sayyidina Umar. Sayyidina Umar minta izin. Kalau bahasa Jawa mambona. Dia oleh merituna. Mambona seboleh jo kepalo. Seboleh 10 tambah kepalo cie. Ya seboleh. Seboleh jo kepalo wak mambona. Kira-kira begitulah kalau Umar. Tolong izinkan aku berkubur di samping kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah keluar dari kubur Nabi. Keluar dari rumah hujrah yang di situ ada kubur Nabi. Jadi Aisyah itu dipeluk-peluk. Kubur Nabi itu setiap malam sampiannya ayahnya, sampiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Sayyidah Aisyah kuburiyun? Tahu kuburiyun. Jadi kita kok kami kan pertama datang dek tu ayah dibimbing langsung menuju kuburan masyayikh itu. Banyak di situ. Yang paling tua Syekh Abdurrahman pendiri tempat itu. Jadilah jadi kuburiyun dulu kami tadi. Akecek beliau Soleh Fauzan Imam Wahabi itu akeceknya para sufi ubadul kubur. Terjemahan itu. Letarimo buya-buya disebut ubadul kubur, penyembah kubur. Letarimo. Kok terima berhenti membeterikat. Disebutnya kita berziarah ke kubur, bertawassul dengan orang yang saleh, penyembah kubur. Menyembah kubur musyrik nggak? Mau nggak dituduh sebagai musyrik? Tapi buya-buya kan ciut, nak mau angkat suara, ya? Khawatir apa kau cekak wajah orang tu? Mengapa khawatir? Kalau dalil dibalas dalil, hujah dibalas hujah, kalam dibalas kalam. Kalau tinju dibalas tinju. Jangan coba-coba sakiti ulama ahlu sunnah. Satu gores nyakitin ulama, kami turun semuanya. Allahu Akbar. Allahumma shalli. Apa sebab kami berkalam begitu? Di India, di Pakistan, Bangladesh, orang maulid dibom. Pengen terjadi negara begitu. Dan negeri kita kabupaten dan kota dan Payakumbuh sudah genting. Lah mulai kalam-kalam itu keluar. Sufi-sufi agama baru, penyembah kubur. Lah mulai model itu. Maka kami tidak ridho guru-guru kita digitukan. Itu pertama. Yang kedua tentang maulid. Sebelum sampai ke maulid, orang tuh pengen konfirmasi pula tentang Zakir Naik. Tahu Zakir Naik? Ambo penikmat Zakir Naik dulu di Ketumudu. Tapi kemudian ada keganjilan dari Zakir Naik yang sangat hebat itu kata orang. Yang mengislamkan ribuan orang. Oke. Tapi Zakir Naik berkalam. Orang bertawasul itu syirik. Kalau sama oleh Syekh Soleh Fauzan. Oke lah yang mengislamkan ribuan orang. Tapi berapa miliar umat dari masa ke masa mereka bertawasul. Untuk apa hanya mengislamkan ribuan orang tapi mensyirikkan miliaran umat dari generasi ke generasi? Maka kita kritisi dan itu boleh-boleh saja. Masa kita kemudian harus menjaga hati terhadap minoritas tapi mayoritas kita lindas? Kita hargai, silakan antum buat kajian, tapi jangan syirik-syirikkan ajaran kami. Ya, silakan antum berkomunitas. Silakan katakan kami ahli bid'ah, tapi jangan cuba-cuba di muka kami. Apalagi kata Syekh Soleh Fauzan, ini paling berbahaya. Maulid Nabi adalah menyerupai Nasrani. Dalam kitab Tauhid yang menulis bab al-bid'ah,
Di antara bid'ah al-ihtifal bi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ihtifal apa arti ihtifal? Merayakan maulid Nabi. Tuh ya, di situ ada maulid boya. Berarti itu ya semua lo jo rabi-rabi, jo pendeta, pastor, le namo tuh ya. Kan namo. Tapi beliau tidak pemberang dari dulu. Dari dulu senyum saya kurang. Ambo senang berang-berang orang. Bapak Ibu yang makan Allah, kalau kitab beliau itu diajarkan kini kepada umat, orang baik maulid di satu masjid, kitab itu diajarkan di masjid lain, tidak masalah. Tapi apa akibatnya nanti? Jamaahnya nanti akan parah. Itu terjadi seperti di India, Pakistan, Bangladesh. Orang maulid di bomnya, apa katanya? Mereka yang maulid Nabi ini telah melakukan bid'ah. Bahkan bid'ah itu bagi mereka yang ngebom. Kamu nak tahu versi Saleh Fauzan, itu sudah sampai level syirik, dan syiriknya sudah sampai kepada kufur. Jadi jangan heran imam masjid Makkah yang kita puji-puji selaboko itu bermasalah. Syekh Sudais, imam Ahlus Sunnah di Makkah namanya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau bertawassul, meninggal beliau sudah tidak mau menyolatkan. Sampai model itu kebencian mereka. Cuma kan kita masih memperdengarkan, aneh. Madrasah Ma'had Ahlus Sunnah, tapi style tartilnya Sudais. Ya, kita tak pernah benci dengan Sudais, tapi Sudais pernah menyakiti umat, menyakiti ulama. Ini anggap Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mursyid tarikat Idrisiyah, mursyid tarikat Ba'lawiyah, mursyid tarikat Naqsyabandiyah dan Qadiriyah, dianggap sebagai musyrik oleh Sudais, makanya tak mau menyolatkan. Sudah separah itu, mau diimpor ajaran begitu ke negeri kita? Kan enggak. Maka kami mengajak Bapak Ibu, kalau besok ngaji jambo adem-adem, nah kini mau agak ajak seketek, dihidupkan ya, keberanian itu munculkan ya. Mereka itu dari dulu kawan nambo menegur bahwa keceknya Allah tuh orang itu tidak usah dihargai, tidak usah ditanggapi. Kalau model itu orang sadono, masjid beko hilang. Paham, masjid hilang, pesantren batu ke akidahnya. Kalau model kurang sadono, nanti yang terjadi apa? Orang awam kemudian berguru kepada mereka, dan terjadilah seperti yang kita lihat ini. Buya-buya mulai dianggap musyrik, mulai dianggap zindik, semua orang-orang yang baru belajar Islam. Nah, inilah zamannya. Maka Bapak Ibu yang berkata Allah, dari hati paling dalam, dari pikiran yang paling jernih ambo maja, mulailah bangkit, mulailah sadar kalian ya. Mulai hidupkan majelis-majelis kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak usah malu, tidak usah minder. Innallaha ma'ana. Allah akan membersamai orang yang menyebut-nyebut namanya dengan cara yang layak. Semoga majelis kita diberkahi Allah. Semoga hujan ini tanda rahmat turun kepada kita. Mohon maaf dari kami. Itulah kira-kira tangguh, 2 kali tangguh hari ini. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan kesalahan dari kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.